Konflik Sampit. Konflik Sampit terjadi pada tahun 2001 di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Konflik ini melibatkan masyarakat Dayak dan pendatang Madura yang menjadi salah satu kerusuhan etnis paling brutal di Indonesia pasca reformasi. Penyebab konflik ini bersifat sosial dan ekonomi, bukan agama. Ketegangan antara penduduk asli Dayak dan transmigran Madura sebenarnya telah ada sejak lama. Pendatang Madura yang datang melalui program transmigrasi dianggap berhasil menguasai sektor ekonomi lokal dan memunculkan kecemburuan sosial. Konflik yang terbesar pecah pada 18 Februari tahun 2001 setelah perkelahian antar warga di Kota Sampit. Insiden ini dengan cepat memicu aksi balas dendam, pembakaran rumah, dan serangan ke pemukiman. Kekerasan menyebar cepat ke berbagai kota lain, termasuk Palangkaraya dan Kasongan. Dalam hitungan minggu, kerusuhan berubah menjadi kekerasan etnis berskala besar. Ribuan rumah dibakar, ratusan orang tewas, dan puluhan ribu pendatang Madura terpaksa mengungsi menggunakan kapal laut ke Jawa Timur. Yang paling tragis dari konflik ini adalah terjadinya pembunuhan dan mutilasi yang menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban yang selamat. Aceh Singkil. Kerusuhan Aceh Singkil terjadi pada 13 Oktober 2015 di Kabupaten Aceh Singkil. Peristiwa ini merupakan konflik agama yang dipicu oleh perselisihan mengenai pendirian rumah ibadah umat Kristen di wilayah yang mayoritasnya adalah penduduk beragama Muslim. Pemicu konflik ini berawal dari ketegangan lama antara warga Muslim dan Kristen terkait keberadaan gereja dan undang-undang rumah ibadah kecil untuk Kristen yang dianggap tidak memiliki izin resmi. Pemerintah daerah sebelumnya telah menyepakati perjanjian tahun 1979 dan diperbarui pada 2001 yang membatasi jumlah rumah ibadah Kristen di Aceh Singkil menjadi 1 gereja dan 4 undung-undung. Namun, dalam praktiknya, jumlah rumah ibadah lebih banyak daripada yang disepakati, memicu protes sebagian warga Muslim. Pada 13 Oktober, aksi protes warga Muslim berujung pada kerusuhan. Massa membakar 1 gereja di Desa Sukamakmur, 1 orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka akibat peristiwa ini. Ratusan umat Kristen mengungsi ke Sumatera Utara karena khawatir dengan keselamatan mereka. Poso. Konflik ini terjadi pada akhir tahun 1998 di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Konflik ini melibatkan 2 komunitas besar yaitu Muslim dan Kristen. Awal mula, konflik ini bukan soal agama, melainkan soal perebutan kekuasaan. Pada tahun 1998, Kabupaten Poso menggelar pemilihan bupati di tengah suasana nasional yang bergejolak pasca reformasi. Warga terbelah menjadi 2 kubu yang berbeda dukungan. Saat salah satu pihak merasa dirugikan, ketegangan mulai meningkat. Kekecewaan ini kemudian bercampur dengan masalah lama yaitu kesenjangan sosial, ekonomi, dan rasa iri antar kelompok. Isu politik itu perlahan-lahan bergeser menjadi isu agama, dan ketika agama ikut dibawa ke dalam konflik, situasi menjadi jauh lebih berbahaya. Kerusuhan pertama terjadi pada Desember 1998 setelah perkelahian pemuda di Desa Sayo. Insiden ini berkembang menjadi kekerasan massal yang ditandai dengan pembakaran rumah dan tempat ibadah. Gelombang kekerasan kedua pecah pada April tahun 2000. Bentrokan ini meluas hingga ke antar kampung. Senjata rakitan mulai digunakan dan terjadi penjarahan. Puncaknya terjadi pada gelombang ketiga di antara bulan Mei tahun 2000 ketika konflik berubah menjadi perang terbuka antar komunitas. Pada tahap ini, desa-desa dibakar, ratusan korban berjatuhan, dan kelompok bersenjata dari luar daerah termasuk Laskar Jihad ikut terlibat. Dalam 3 tahun konflik ini diperkirakan 400 hingga 1000 orang tewas, lebih dari 40.000 warga mengungsi. Konflik ini akhirnya mereda setelah pemerintah memfasilitasi perjanjian Malino pertama pada Desember tahun 2001. Kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan permusuhan, menyerahkan senjata, dan juga memulai rekonsiliasi. Ambon. Konflik Ambon atau yang dikenal sebagai kerusuhan Maluku berlangsung pada Januari 1999 hingga tahun 2002. Konflik ini melibatkan 2 komunitas besar Muslim dan Kristen yang selama puluhan tahun hidup berdampingan sebelum pecahnya kekerasan. Awal konflik ini dipicu oleh perkelahian 2 pemuda di Terminal Batu Merah pada 19 Januari 1999. Insiden kecil ini cepat memicu kerusuhan massal karena situasi sosial di Ambon sudah sangat tegang. Ketegangan itu berasal dari beberapa faktor utama: ketidakpuasan sosial ekonomi, persaingan politik lokal, perubahan komposisi penduduk akibat transmigrasi, dan lemahnya aparat keamanan pasca reformasi. Dalam beberapa hari, kerusuhan menjalar ke berbagai kawasan, disertai dengan pembakaran rumah dan juga tempat ibadah. Konflik ini berlangsung dalam beberapa gelombang. Pada awalnya bersifat spontan, namun kemudian berkembang menjadi perang terbuka antar komunitas. Masing-masing pihak membentuk kelompok bersenjata lokal. Pada tahun 2000, kedatangan kelompok bersenjata dari Maluku termasuk Laskar Jihad memperburuk eskalasi kekerasan. Bentrokan bersenjata
sekolah, pembakaran pemukiman, dan serangan terhadap kampung-kampung terjadi berulang kali. Dampak konflik ini sangat besar. Lebih dari 5.000 orang meninggal, ratusan ribu orang mengungsi, dan ribuan rumah dibakar, masjid, gereja, serta fasilitas umum hancur. Konflik Ambon mulai mereda setelah pemerintah memfasilitasi Perjanjian Malino yang kedua pada Februari tahun 2002. Kerusuhan Tolikara. Kerusuhan Tolikara terjadi pada 17 Juli 2015 di Kabupaten Tolikara, Papua, bertepatan dengan hari pertama Idul Adha. Peristiwa ini menimbulkan kerusuhan fisik dan ketegangan antar umat muslim beragama di wilayah tersebut. Pemicu konflik ini bermula dari larangan oleh GIDI atau Gereja Injil Indonesia terhadap penggunaan pengeras suara untuk kegiatan sholat Idul Adha di lingkungan yang berdekatan dengan lokasi kegiatan keagamaan mereka. Surat edaran dari GIDI yang berisi larangan tersebut tersebar dan menimbulkan ketegangan di masyarakat. Pada hari kejadian, sekelompok pemuda yang marah mendatangi area sholat Idul Adha. Insiden ini memicu kerusuhan yang berujung pada pembakaran kios dari satu masjid. Akibatnya, sekitar 60 kios dan beberapa rumah warga hangus dibakar. Pemerintah pusat segera merespon dengan mengirimkan aparat keamanan untuk mengendalikan situasi. IHGD kemudian mengeluarkan permintaan maaf secara resmi kepada umat muslim dan proses hukum dijalankan terhadap beberapa pelaku yang terbukti terlibat dalam kerusuhan tersebut. Kerusuhan Manokwari. Kerusuhan ini terjadi pada 26 November 1999 di Papua Barat. Peristiwa ini merupakan konflik agama yang melibatkan ketegangan antara umat muslim pendatang dan umat Kristen setempat yang dipicu oleh isu pembangunan rumah ibadah. Pemicu konflik berawal dari rencana pembangunan menara Masjid Al-Falah di kawasan Sanggeng yang memunculkan keberatan sebagian warga Kristen lokal. Ketegangan meningkat saat beredarnya isu provokatif bahwa pembangunan masjid dilakukan tanpa kesepakatan dan akan mengganggu kenyamanan warga sekitar. Sebagian warga Kristen setempat menolak pembangunan menara dengan alasan kesepakatan bersama belum jelas. Kerusuhan pecah pada malam hari, massa membakar masjid, gereja, dan puluhan rumah warga, serta terjadi bentrokan antar kelompok masyarakat. Puluhan orang tewas, ratusan rumah hancur, dan ribuan warga mengungsi. Aparat keamanan kemudian dikerahkan untuk mengendalikan situasi dan memfasilitasi rekonsiliasi antar tokoh agama setempat. Kerusuhan Tanjung Balai. Kerusuhan ini terjadi pada 29 hingga 30 Juli tahun 2016 di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Peristiwa ini merupakan konflik agama yang dipicu oleh perselisihan sosial yang sederhana namun berkembang menjadi kerusuhan massal yang merusak rumah ibadah dan properti warga keturunan Tionghoa. Pemicu kerusuhan ini bermula dari protes seorang warga keturunan Tionghoa bernama Meliana terhadap suara azan di sebuah masjid dekat rumahnya. Ia meminta agar volume pengeras suara diturunkan karena dianggap terlalu keras. Peristiwa ini cepat menyebar melalui isu, media sosial, dan pesan berantai yang memprovokasi kemarahan sebagian masyarakat muslim di Tanjung Balai. Pada malam hari, kerumunan massa mulai berkumpul di sekitar rumah Meliana. Situasi dengan cepat berubah menjadi kerusuhan. Massa menyerang dan merusak 9 vihara dan kelenteng, membakar beberapa bangunan, serta menjarah properti milik warga keturunan Tionghoa. Tidak ada korban jiwa dalam kerusuhan ini, namun kerugian material mencapai miliaran rupiah. Kerusuhan Situbondo. Pada 10 Oktober 1996 terjadi kerusuhan besar di Situbondo, Jawa Timur. Pemicu konflik ini adalah kasus penistaan agama yang melibatkan seorang pemuda muslim bernama Saleh. Ia dilaporkan oleh Kiai Haji Ahmad Zaini, seorang pemimpin pesantren lokal, karena mengeluarkan pernyataan yang dianggap menghina Islam. Dalam laporannya, Saleh disebut menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk biasa dan menyinggung wafatnya Kiai As'ad Syamsul Arifin, seorang ulama karismatik Nahdlatul Ulama, dengan cara yang dianggap melecehkan. Pada hari sidang vonis, pengadilan memutuskan hukuman 5 tahun penjara untuk Saleh. Keputusan ini dianggap terlalu ringan oleh ribuan massa yang membadati pengadilan. Ketidakpuasan itu diperparah oleh beredarnya isu bahwa terdakwa dilindungi di dalam gereja dan rumor mengenai keperpihakan hakim. Ketegangan memuncak dan situasi berubah menjadi kerusuhan massal. Massa mulai menyerang fasilitas publik. Gedung pengadilan dilempari dan dibakar, puluhan gereja dirusak atau dibakar, begitu pula sekolah Kristen, panti asuhan, dan rumah-rumah milik warga keturunan Tionghoa. Dalam kerusuhan ini, 5 orang tewas. Sebagian besar terperangkap di dalam gereja yang terbakar. Pemerintah segera menurunkan aparat keamanan untuk mengendalikan situasi dan menangkap sejumlah pelaku kerusuhan.